Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang alam, pengetahuan, dan wujud. Baiklah, saudara-saudaraku yang berbahagia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alam gitu ya. Timbul pertanyaan, apa sih itu alam gitu ya? Alam yaitu ciptaan Tuhan gitu, yang begitu luas dan indah. Kita sebagai manusia tidak bisa membuatnya, hanya Allah lah yang lagi maha pembuatnya. Alam memiliki arti dalam kelas nomina gitu atau kata benda, sehingga alam dapat menyatakan nama dari seorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan gitu. Nah, alam menurut pandangan Islam, alam adalah segala sesuatu yang bisa ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini gitu. Nah, alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah alam gaib dan alam syahadah, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai alam semesta. Nah, alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan hendaknya dan perhatian Allah. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi beserta semua kaidah sains. Nah, alam, menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, dan juga terdapat di Quran surat An-Nahl ayat 65 yang berbunyi, yang artinya, dan Allah menurunkan dari langit air, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Nah, timbul pertanyaannya adalah, dari mana sih air ini berasal gitu ya? Padahal waktu itu belum ada awan yang bisa menghasilkan hujan, belum ada langit yang bisa menahan uap air, maka satu-satunya adalah kemungkinan asal air adalah dari arasnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, bagaimana kita harus memperlakukan alam semesta ini? Nah, yang pertama, kita harus mempunyai prinsip tanggung jawab gitu ya. Kita sebagai manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya, maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya. Yang kedua, kita harus mempunyai prinsip solidaritas. Nah, manusia adalah bagian integral gitu dari alam semesta. Lebih dari itu, dalam perspektif eksosentrisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk lain di alam ini. Yang ketiga, kita harus mempunyai prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam gitu ya. Apabila sudah tertanam prinsip ini pada setiap hati manusia gitu, maka pastilah yang ada hanya rasa untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya gitu. Nah, dua, yaitu alam, dalam bukunya Osman Bakar yang berjudul Tauhid dan Sains mengatakan bahwa alam adalah sumber berbagai jenis pengetahuan, matematika, fisika, metafisika, ilmiah dan spiritual, kualitatif dan kuantitatif, praktek dan estetis. Alam semesta merupakan realitas yang dihadapi oleh manusia, yang sampai kini baru sebagian kecil saja yang dapat diketahui dan diungkap oleh manusia. Bagi seorang ilmuwan akan menyadari bahwa manusia diciptakan bukanlah untuk melakukan gitu ya, untuk melakukan seluruh alam semesta itu, akan tetapi menjadikannya sebagai fasilitas dan sarana ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan oleh manusia. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengetahuan. Apa sih pengetahuan? Pengetahuan adalah fakta, kebenaran, atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran disebut posteriori gitu ya, atau melalui introspeksi disebut priori. Nah, pengetahuan juga diartikan sebagai berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal gitu. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan? Yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan mempengaruhi proses dalam belajar. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah seseorang tersebut untuk menerima sebuah informasi gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua itu media massa atau sumber informasi. Nah, informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengetahuan jangka pendek, immediate, yang bahasa Inggrisnya immediate impact gitu, sehingga menghasilkan perubahan dan peningkatan pengetahuan. Yang ketiga yaitu sosial, budaya, dan ekonomi. Kebiasaan dan tradisi gitu ya, yang dilakukan seorang tanpa melalui penalaran, apakah yang dilakukan baik atau tidak. Yang keempat yaitu lingkungan. Apa sih lingkungan itu tuh gitu ya? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu kita, baik lingkungan fisik, biologis maupun sosial. Yang kelima yaitu pengalaman.
Nah, pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman pribadi gitu ataupun pengalaman orang lain gitu, kita bisa. Yang keenam yaitu usia. Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang wujud. Apa sih wujud itu? Wujud artinya yaitu ada gitu. Maksudnya adalah Allah itu memiliki sifat wujud, yaitu dipastikan ada walaupun tidak bisa dilihat secara kasat mata gitu ya. Dalam Al-Qur'an kita akan melihat bahwa wujud Allah yang diyakinkan kepada kita gitu. Yang pertama melalui fitrah, iman dan makhluk ciptaannya Allah gitu ya, ciptaannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan gitu ya, diri mereka sendiri gitu, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan gitu. Quran surat At-Tur ayat 52. Nah, pembuktian adanya wujud Tuhan, teori wujud menurut Ibnu Sina dalam menemukan atau membuktikan gitu adanya Tuhan. Setidaknya ada 3 argumen gitu ya yang dikemukakan oleh para filosof yang berhubungan dengan alam semesta serta keberadaannya. Ketiga argumen tersebut yaitu argumen ontologis, argumen kosmologis, dan argumen teleologis. Berbicara mengenai teori ketuhanan, para filsuf Arab mewarisi teori khusus dari para filosof gitu Yunani seperti Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Salah satu contoh argumen yang dilontarkan oleh Aristoteles yang mengatakan Tuhan sebagai penggerak yang tidak bergerak gitu. Sebab pertama bagi seluruh alam wujud, Aristoteles berpendapat bahwa Tuhan pasti ada gitu. Sebab metafisiknya adalah eksistensi. Menurut pada pendapat Aristoteles mengenai pembahasan segala mewujud dari segi eksistensinya, Tuhan itu mewujud gitu. Yang tertinggi ialah yang mewujud mutlak ada gitu. Teori Aristoteles memandang alam ini tanpa awal. Pandangan tersebut membawa konsekuensinya mengingkari adanya penciptaan itu. Menurut teorinya Tuhan menggerakkan alam satu kali gerak saja. Karena itu Aristoteles menyebutkan Tuhan dengan penggerak yang tidak bergerak gitu. Nah, filosof Islam yang muncul pertama kali pada abad ke-19 Masehi adalah Al-Kindi dan kemudian diikuti dengan filosof-filosof Islam yang lainnya seperti Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan yang lain-lainnya. Nah, baiklah. Saya Dirvan semester 2 dari kampus UIN SMA Banten, Fakultas Dakwah jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.